Nah, tapi sekarang sudah bebas, dan kalau masih mau mempermasalahkan lagi masa lalu, menurut saya rasanya buang-buang waktu. Seperti mau melakukan politik balas dendam. Lebih baik moving forward ke depan. Bagaimana membesarkan PKN kalau memang bisa besar. Karena bagaimanapun tentu setelah 10 tahun mendekam di lapas, kondisi situasi sudah berubah pastinya. Kasus Hambalang misalnya, itu apakah betul sudah berakhir atau memang diakhiri sampai di situ saja? Itu kan jadi masalah juga. Tapi beliau kan belum ada di sini. Jadi saya mengetahui sekali proses itu misalnya. Kan saya kira waktu pemeriksaan itu kan juga agak lucu juga. Mempermasalahkan kongres kan gitu. Tapi ketua SC nggak diperiksa, ketua Dewan Pembina tidak diperiksa untuk menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kan nanti di situ akan dibuka juga. Tidak hanya sekadar soal seprindik bocor yang menjadi problem sejarah hitam KPK waktu itu. Itu kan seprindik bocor, kemudian bocornya dari sebuah simbol kekuasaan, itu kan sudah bahasa yang bagaimana tidak independennya waktu itu. Artinya beliau juga akan sebagai aktivis ya tentu punya garis perjuangan itu. Baik. Dan memang namanya Anas Effect itu memang kuat dari dulu kan. Itu yang membuat beliau juga punya percaya diri untuk itu. Baik. Tetapi memang sekarang kan Anas ingin membuktikan ada dua pandangan gitu Mbak Putri. Ada istilah underdog effect ya. Siapa yang seolah terzolimi di sini kan itu. Nah, apakah betul memang Anas menjadi orang yang terzolimi dari kasus ini sebetulnya, yang terseret hanya dia yang seolah menjadi tumbal kan? Itu yang mungkin garis perjuangan yang mau beliau tarik gitu. Harusnya yang bertanggung jawab ini tidak hanya diri dia sendiri gitu kan dengan kasus ini gitu. Heboh, SBY siaga 1, Anas Urbaningrum siap tuntaskan korupsi Hambalang. 8 tahun lamanya Anas Urbaningrum mendekam di penjara. Kini ia bersikeras siap untuk menuntaskan kasus korupsi Hambalang yang membuat dirinya menjadi tersangka setelah bebas dari lapas Sukamiskin, Bandung. Mantan politikus Partai Demokrat itu menyatakan bahwa dirinya akan membongkar kenyataan di balik kasus Hambalang. Tak tanggung-tanggung, sederet nama yang pada saat itu terlibat dalam kasus korupsi mega proyek Hambalang seperti mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, hingga anaknya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Dilansir dari Twitter pada 11 April, seorang netizen menyoroti langkah Anas Urbaningrum yang tampak siap untuk mengusut tuntas kasus Hambalang. Menurut netizen tersebut, Anas tampaknya akan membongkar keterlibatan SBY hingga AHY dalam kasus yang membuatnya dipenjara tersebut. Anas Urbaningrum hari ini bebas jika sedang siaga 1. Korupsi Hambalang ternyata belum tuntas karena Anas berjanji akan mengungkap tuntas. Akankah putra Cikeas akan jadi taruhannya? Karena sejak dulu namanya selalu disebut oleh Anas dan Nazarudin. Siap-siap Pepo turun gunung lagi, tulisnya. Meskipun demikian, banyak netizen yang tidak sependapat dengan pernyataan ini. Tak sedikit pula yang menganggap bahwa Anas Urbaningrum adalah selayaknya koruptor yang tidak perlu dielulukan seperti seorang pahlawan karena dirinya sudah terbukti bersalah. Ngapain siaga 1, korup ya korup, terbukti dan dipenjara tapi nggak digantung di Monas, harus berterima kasih kepada Pak SBY, komentar seorang netizen. Ciri-ciri negara korup, koruptor dielu-elukan, keluarnya bak pahlawan. Kalau mau bongkar, kenapa tidak waktu di persidangan? Mantan lawan pun terkesan dimanfaatkan oleh rezim untuk menggoyang oposisi, komentar seorang netizen. Sebagai anak bangsa, Anas punya hak untuk bicara, untuk menyampaikan aspirasi, tidak ada larangan. Hal itu sesuatu yang wajar. Persoalannya ialah bagaimana itu disalurkan dan penyaluran melalui cara politik atau hukum. Selain itu, faktanya seperti apa? Kalau misalnya itu tidak ada, itu cenderung fitnah dan bisa menimbulkan kegaduhan. Kata Idrus seusai acara pembagian bingkisan kepada fakir, miskin, dan anak yatim di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu 15 April. Namun lanjutnya, jika fakta yang dibicarakan Anas benar adanya, tinggal pilihan yang akan dilakukan ialah mengambil langkah hukum, dan itu bila terbukti bisa memperkuat jalur politik. Jadi berpikirnya tidak terlalu susah dan kita harus menghargai. Kalau orang lain boleh bicara, kenapa Anas tidak boleh? Tinggal substansi pembicaraannya, logis atau faktual. Kalau faktual, silahkan pilihannya kembali ke Anas selanjutnya. Tetapi kalau secara politik tidak ditunjang secara fakta-fakta dengan pendekatan hukum, biasanya 2-3 bulan layu, ujarnya. Dia juga meyakini jika pernyataan Anas itu diikuti dengan kekuatan hukum, hal itu akan terus bergulir.
Jadi teman-teman wartawan nggak usah digulirkan, karena ini akan bergulir dengan sendirinya, karena fakta yang bicara dan menjadi instrumen. Dan seberapa jauh Anas bisa menunjukkan fakta-fakta itu, pungkas Idrus.